Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa kuat dan sehat oleh karena pertolongan Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari ini, hari yang indah, di mana Engkau terus bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tuntun kami, Tuhan arahkan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengar sabdanya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Sekali lagi Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan kepada kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini hidup yang berkemenangan. Bapak Ibu, hidup artinya adalah orang yang bernafas. Hidup artinya jiwa kita. Hidup artinya kepribadian kita. Tapi di depannya tadi hidup yang berkemenangan. Kemenangan itu seperti apa sih? Kemenangan yang dimaksud di sini adalah kemenangan kebebasan. Kemenangan dalam hal kebebasan dan kemenangan di dalam keselamatan oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa hidup sebagai orang yang memiliki kemenangan atau sebagai orang yang berkemenangan? Kita akan bahas di dalam Roma 12 ayat 12 ini. Yang pertama, Bapak Ibu, orang yang hidup berkemenangan, yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacita artinya memiliki damai di dalam hati. Bersukacita artinya memiliki semangat hidup. Karena Paulus pada waktu itu menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami banyak hal di dalam permasalahan-permasalahan di jemaat waktu itu. Makanya Paulus menulis surat ini kepada jemaat Roma supaya mereka kuat dalam iman mereka terhadap Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan kita adalah kepada Allah. Pengharapan kita adalah kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat kita. Pengharapan kita adalah kepada Roh Kudus yang selalu ada di dalam hati kita, yang memberikan damai, yang memberikan sukacita, dan segala hal yang membuat kita jatuh, yang segala hal yang membuat kita merasa lemah, dan Roh Kudus akan menguatkan kita. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bersukacita dalam pengharapan. Ketika kita memberikan janji kepada seorang anak kecil, kita janjikan atau seorang ayah pulang ke rumah, dan sebelum dia pulang, sebelum ayah ini pergi, lalu dia berjanji kepada anaknya akan memberikan sesuatu, dan memberikan kepada anaknya. Maka anaknya yang di rumah, Bapak Ibu, punya sukacita. Kenapa? Karena dia punya pengharapan. Dia bersukacita karena ayahnya sudah berjanji. Dan ketika ayahnya pulang dan memberikan janji itu, betapa lebih lagi dia bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu dan kita sudah paham janji-janji Tuhan kepada kita. Janji-janji Tuhan kepada orang yang percaya. Dan kita patut untuk bersukacita. Mensyukuri, bersukacita seperti Daud. Menari-nari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi saat ini yang memang sangat sulit dan memang sangat tertekan oleh keadaan, kita perlu bersukacita. Karena kita punya pengharapan. Karena kita yakin bahwa Yesus pasti memberikan keselamatan bagi kita.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, poin yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Kesabaran itu berasal dari hati. Kesabaran itu membuahkan kedamaian. Kesabaran itu membuat kita tenang. Bapak Ibu, kesabaran itu diibaratkan seperti air yang mengalir dan terus mengalir dan terus mengalir. Kiranya kesabaran kita selalu penuh. Kiranya kesabaran kita dalam menghadapi kesesakan kita, dalam menghadapi kesulitan kita ada, Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak sabar dalam menghadapi situasi. Banyak orang yang tidak sabar dalam menghadapi masalah. Sehingga banyak mengambil keputusan yang salah. Kalau anak-anak muda sekarang, atau sering kita dengar, ketika putus cinta lalu bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada kesabaran dalam menghadapi masalah. Kita juga dalam pekerjaan, banyak pekerjaan yang memang membawa masalah, menguji kita tidak sabar, sehingga kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Itulah resiko ketika kita tidak sabar. Maka kita perlu sabar, Bapak Ibu. Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma bahwa sabar dalam kesesakan, sabarlah dalam masalah-masalah itu, sabarlah dalam kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Dan surat Paulus ini juga mengajarkan kita supaya kita sabar dalam menghadapi segala situasi saat ini. Yang COVID yang saat ini yang memang sudah lama sekali, sekitar 3 bulan, dan kita perlu sabar karena kita punya pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga adalah bertekun dalam doa. Tekun artinya dengan hati yang penuh. Tekun artinya dengan tidak putus-putusnya kita untuk berdoa. Tekun artinya terus berlanjut, terus dan terus dan terus. Tidak hanya 1 kali, 2 kali, udah selesai. Ketika doa kita merasa tidak dijawab, ketika doa kita merasa diabaikan, maka kita berhenti, bertekun. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu, doa itu berkuasa. Doa itu mampu mengubah segala sesuatu. Doa itu merupakan komunikasi kita, hubungan kita kepada Allah. Kita sampaikan apa isi hati kita. Apa yang sedang kita rasakan saat ini kita sampaikan, Bapak Ibu. Sehingga pengharapan kita, sehingga kesabaran kita terus bertumbuh. Sehingga iman yang ada di dalam kita bisa dirasakan oleh orang lain. Oh, ada perbedaan dengan orang yang percaya dengan yang tidak percaya. Mereka selalu sabar, mereka selalu santai menghadapi masalah. Mereka selalu terus bertekun di dalam doa. Meskipun saat ini kita mungkin tidak bisa sama-sama di dalam rumah Tuhan, tapi kita punya tempat yang spesial adalah rumah kita untuk terus bertekun di dalam doa. Untuk terus memuliakan Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan dan mengimani setiap janji-janji Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang saat ini sedang merasa jatuh? Siapa yang saat ini sedang merasa kesulitan? Bapak Ibu, tidak ada jawaban di dunia ini selain jawaban di dalam Yesus Kristus. Kita punya pengharapan, kita punya iman kan? Kita punya Tuhan. Kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan? Kenapa kita hanya mampu mengandalkan kekuatan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Masalah-masalah yang sekarang ini, lockdown, banyak yang pergi, banyak yang meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saatnya kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita punya pengharapan, yaitu keselamatan. Kita
kita selalu santai, tetapi kita berdoa. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mampu memberikan kita kekuatan. Doa mampu memberikan kita pengharapan. Doa mampu membuat hidup kita damai. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini yang singkat, dan biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita, menguatkan iman kita untuk menjadi hidup, untuk menjadi orang yang berpengharapan, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang tekun di dalam doa, sehingga hidup kita memiliki, yaitu namanya kemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.